Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Khairunisa Gunawan dari jurusan D4 Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, Bapak Fahrul Rozi SKM MKM, dengan mata kuliah Pengembangan Media Promosi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit bronkitis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit bronkitis. Bronkitis adalah penyakit yang terjadi karena ada infeksi pada bronkus, yaitu saluran pernapasan utama di paru-paru. Akibatnya, terjadi peradangan atau inflamasi yang kemudian memicu gejala gangguan pernapasan. Bronkitis dibagi menjadi dua jenis, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut merupakan jenis bronkitis yang bisa menyebabkan pengidapnya mengalami gejala hingga 2 atau 3 minggu. Sedangkan bronkitis kronis ini merupakan jenis bronkitis yang disebabkan oleh infeksi bronkus dan bertahan setidaknya 3 bulan dalam 1 tahun dan bisa berulang pada tahun berikutnya. Berikut faktor risiko bronkitis. Terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami bronkitis, antara lain kebiasaan merokok atau menghisap asap rokok, tidak mendapat vaksin influenza atau pneumonia, terpapar zat-zat berbahaya seperti debu, amonian, atau klorin ketika bekerja atau melakukan aktivitas seharian, anak dengan usia di bawah 5 tahun atau orang dewasa yang lebih dari 40 tahun, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, riwayat penyakit lain, misalnya penyakit reflux asam lambung atau GERD. Berikut penyebab bronkitis. Bronkitis akut disebabkan oleh infeksi paru-paru yang pada banyak kasus penyebabnya adalah virus. Iritasi dan peradangan menyebabkan bronkus menghasilkan lendir lebih banyak. Sementara itu, penyebab bronkitis kronis yang paling umum adalah merokok, baik pasif maupun aktif. Berikut gejala bronkitis. Yang pertama, batuk disertai lendir berwarna kuning keabu-abuan atau hijau, sakit tenggorokan, sesak nafas, hidung berhingus atau tersumbat, sakit atau rasa tidak nyaman pada dada, kelelahan, dan demam ringan. Berikut diagnosis bronkitis. Untuk memastikan apakah seseorang mengalami bronkitis, maka diperlukan beberapa langkah pemeriksaan untuk memastikannya. Caranya dimulai dengan pemeriksaan terhadap gejala yang muncul, riwayat kesehatan yang dialami pengidapnya, serta faktor risiko yang ada. Saat menjalani pemeriksaan awal, dokter akan mengamati kondisi paru menggunakan stetoskop ketika bernafas. Beberapa tes lain juga dibutuhkan untuk mendiagnosis bronkitis. Tes tersebut antara lain ronsen dada untuk mendeteksi kondisi sistem pernapasan secara keseluruhan dan hal-hal lain penyebab timbulnya batuk. Pemeriksaan kadar oksigen dalam darah. Saat tes ini dilakukan, alat berupa sensor khusus akan digunakan, kemudian ditempelkan pada jari untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah. Ada juga tes fungsi paru. Alat berupa tabung atau selang yang disebut spirometer akan digunakan selama proses pemeriksaan ini. Pengidapnya akan diminta untuk menghirup dan menghembuskan nafas melalui spirometer. Alat ini pun akan menunjukkan fungsi paru pasien. Yang terakhir yaitu pengobatan bronkitis. Umumnya, bronkitis bisa diatasi dengan mudah di rumah. Namun, kondisi ini bisa semakin parah dan perlu perawatan di rumah sakit. Ini terjadi saat batuk yang dialami lebih parah dan bisa bertahan hingga lebih dari 3 minggu, mengalami kedemam selama lebih dari 3 hari, batuk berdahak yang diikuti dengan darah, mengidap penyakit jantung atau paru-paru yang merupakan penyebab dasarnya, misalnya penyakit asma, emfisema, atau gagal jantung. Pengobatan bronkitis yang disarankan, bronkitis akut bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa pekan. Jadi, terkadang tidak diperlukan pengobatan bronkitis, disarankan untuk minum banyak cairan dan juga banyak istirahat. Pada beberapa kasus, gejala bronkitis bisa bertahan lama. Gejala bronkitis kronis biasanya akan bertahan sekitar 3 bulan. Sayangnya, hingga kini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan bronkitis kronis. Tapi ada obat yang bisa digunakan untuk meredakan gejala yang muncul. Sebaiknya hindari merokok atau lingkungan dengan banyak perokok di sekitarnya. Kondisi ini bisa membuat gejala semakin parah. Yang terakhir, pencegahan bronkitis. Ketika sakit batuk, dahak,
dan terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang, sebaiknya segera pemeriksaan pada dokter untuk mengetahui apa ada risiko bronkitis atau tidak. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang penyakit bronkitis dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.